Hai, perkenalkan, namaku Hanum. Usiaku baru menginjak 35 tahun. Usia yang kata orang adalah masa-masa ranum bagi seorang wanita. Namun bagiku, usiaku hanyalah deretan angka yang dihabiskan untuk menatap layar ponsel dan memandangi kalender di dinding ruang tamu sore ini. Sebuah notifikasi masuk ke ponselku. Transferan masuk 15 juta. Aku menghela napas panjang. Itu dari Aris, suamiku. Dia bekerja sebagai pengawas di sebuah pertambangan besar di Kalimantan, sementara aku tetap di sini, menghuni rumah besar kami di sebuah kampung yang asri di Jawa. Sudah 3 tahun kami menjalani hubungan jarak jauh ini. Aris hanya pulang setiap 6 bulan sekali, itu pun paling lama hanya 2 minggu. Uang itu banyak, cukup untuk membeli apa saja yang diinginkan wanita di kampung ini. Tapi bagiku, digit-digit angka itu terasa dingin. Uang tidak bisa mengajakku mengobrol saat malam terlalu sunyi. Dan uang tidak bisa memelukku saat aku merasa lelah dengan urusan rumah yang tak ada habisnya. Hanum, kamu sudah makan? Suara itu membuyarkan lamunanku. Aku menoleh ke arah pagar. Di sana berdiri Mas Rian, pria berusia 38 tahun yang mengelola bengkel mebel di ujung jalan. Dia memakai kaos abu-abu yang sedikit terkena serbuk kayu, rambutnya agak berantakan, tapi matanya selalu terlihat teduh. Belum mas, baru mau masak, jawabku sambil mencoba tersenyum sopan. Jangan telat makan. Tadi aku lihat di pasar ada ikan segar. Aku ingat kamu suka masak ikan bumbu kuning. Ucapnya santun, lalu ia berlalu sambil melambaikan tangan dengan ramah. Aku tertegun di teras. Bagaimana bisa pria yang hanya tetangga bisa mengingat makanan kesukaanku? Sementara suamiku sendiri, saat ditanya di telepon semalam, bahkan lupa apakah aku sudah sarapan atau belum. Aris selalu sibuk. Obrolan kami di telepon biasanya hanya berkisar tentang uangnya sudah masuk, sehat-sehat ya di sana, atau aku baru pulang lembur, mau langsung istirahat. Klik, telepon mati. Aku masuk ke dalam rumah yang terlalu luas untuk ditempati satu orang. Langkah kakiku menggema di atas lantai marmer. Aku duduk di sofa ruang tengah, menatap bingkai foto pernikahan kami 4 tahun lalu. Di foto itu kami tersenyum tapi sekerang. Senyum itu terasa seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Malam mulai turun, kampung mulai sepi. Aku meringkuk di sofa, menyelimuti tubuhku dengan kain jarik lama milik ibu. Rasanya menyedihkan. Punya rumah mewah, tapi selalu merasa kedinginan. Di luar sana, aku mendengar suara mesin motor Mas Rian yang pulang dari bengkelnya. Entah kenapa, suara mesin motor itu memberikan sedikit rasa aman. Seolah-olah ada seseorang yang menjagaku dari kejauhan. Saat pria yang seharusnya ada di sampingku sedang sibuk mengejar dunia di seberang pulau, aku memejamkan mata, memeluk bantal erat-erat, dan berbisik dalam hati. Sampai kapan aku harus menunggu kepulangan yang selalu terasa seperti tamu ini? Hujan turun deras sejak pagi. Suasana kampung jadi makin melankolis. Tipe cuaca yang biasanya membuat orang ingin meringkuk di bawah selimut bersama pasangan. Tapi pagi hujan hanya berarti cucian yang tak kunjung kering dan atap dapur yang sedikit merembes. Aku terpaksa keluar rumah karena persediaan beras habis. Dengan payung biru tua yang ukurannya cukup besar, aku berjalan menyusuri jalanan kampung yang mulai becek saat baru saja keluar dari toko kelontong sambil menjinjing plastik beras. Tiba-tiba angin kencang berembus, payungku terbalik, dan dalam sekejap air hujan menyiram wajah dan bajuku. Aku panik, berusaha membetulkan payung sambil melindungi beras agar tidak basah. Sini, biar aku bantu. Sebuah tangan kokoh mengambil alih payungku. Dalam sekejap, aku merasa terlindungi. Bau kayu jati dan aroma hujan menyerbu indera penciumanku. Itu Mas Rian. Dia berdiri sangat dekat, memegang payung untuk kami berdua. Basah kuyup kan? Num, ayo, biar aku antar sampai depan rumah, katanya dengan nada suara yang rendah tapi sangat menenangkan. Kami berjalan beriringan. Langkah kami lambat, menyesuaikan ritme hujan. Di bawah satu payung yang sama, entah kenapa,
Jantungku berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Sudah lama sekali aku tidak berada sedekat ini dengan seorang pria. Aris kapan pulang, Num? Tanya Mas Rian, memecah keheningan. Pertanyaan itu sederhana, tapi entah kenapa terasa menyesakkan. Katanya masih 3 bulan lagi, Mas. Tapi ya, biasanya juga molor kalau ada proyek baru. Jawabku pelan. Mataku menatap ujung sandalku yang basah. Mas Rian diam sejenak, lalu ia berkata lirih, 3 bulan itu lama, apalagi kalau sendirian di rumah sebesar itu. Aku tidak menjawab. Kata-katanya tepat sasaran. Kami sampai di teras rumahku. Mas Rian menyerahkan bungkusan berasku yang ia bawakan sejak tadi. Masuklah, langsung mandi air hangat supaya gak sakit. Kalau ada apa-apa atau ada yang rusak di rumah karena hujan ini, panggil aku saja. Aku di bengkel sampai malam kok, ucapnya sambil tersenyum tulus. Aku menatap punggungnya yang menjauh, menembus tirai hujan. Mas Rian tidak menjanjikan emas atau transferan jutaan rupiah, tapi dia memberiku sesuatu yang lebih mahal. Kehadirannya di saat aku paling butuh bantuan. Malamnya, Aris menelepon. Aku berharap dia bertanya bagaimana kabarku di tengah hujan badai ini. Halo Num, kamu sudah cek harga AC baru? Di sana panas kan? Beli saja yang paling mahal, biar kamu gak gerah. Suara Aris terdengar berisik oleh suara mesin di belakangnya. Di sini lagi hujan deras, Mas. Dingin. Aku gak butuh AC. Jawabku datar. Oh, ya sudah kalau gitu. Aku lanjut kerja dulu ya. Lagi banyak lemburan. Jaga diri. Baik. Klik. Sambungan terputus lagi. Aku menaruh ponsel di meja, lalu melihat ke arah jendela. Di kejauhan, lampu bengkel Mas Rian masih menyala. Ada rasa hangat yang aneh menjalar di dadaku. Di satu sisi aku menanti kepulangan suamiku, tapi di sisi lain aku mulai menikmati setiap momen kecil saat Mas Rian ada di dekatku. Aku tahu ini salah, tapi kesepian ternyata bisa membuat dosa terlihat seperti sebuah pelipur lara. Pagi ini kampung terasa sangat segar setelah hujan kemarin. Namun suasana hatiku masih mendung. Aku sedang sibuk membersihkan teras depan saat Mas Rian lewat dengan motor tuanya. Dia berhenti sebentar, lalu turun menghampiriku sambil membawa sebuah bungkusan kecil. Pagi, Num, ini ada getuk goreng kesukaanmu. Tadi lewat pasar, ingat kamu, katanya sambil menyodorkan bungkusan itu. Tangannya yang kasar karena pekerjaan kayu terlihat bersih. Aku menerimanya dengan ragu. Mas, repot-repot sekali. Padahal aku nggak pesan apa-apa. Nggak repot kok. Melihat kamu tersenyum sedikit saja, rasa capekku di bengkel hilang. Jawabnya spontan. Dek, kalimat itu sederhana, tapi efeknya luar biasa. Aku buru-buru menunduk, pura-pura merapikan dasterku yang sebenarnya sudah rapi. Ada getaran aneh yang menjalar di dadaku. Sebuah getaran yang seharusnya tidak boleh ada untuk pria selain suamiku. Terima kasih ya Mas, ucapku lirih. Mas Rian tidak langsung pergi. Dia bersandar di pagar rumahku, menatap ke arah kebun kecil yang aku urus sendirian. Bunganya bagus, Num. Seperti orangnya, telaten merawat hal-hal kecil. Sayang kalau hal-hal secantik ini gak ada yang menemani untuk menikmatinya sore-sore. Aku tahu arah bicaranya. Dia sedang menyentil kesendirianku. Aku hanya diam, tidak berani membalas tatapannya. Beberapa hari kemudian, mesin pompa air di rumahku mati. Ini adalah masalah besar karena aku tidak bisa mandi atau mencuci. Biasanya, Aris akan menyuruhku memanggil tukang servis dan bayar saja berapapun. Tapi di kampung ini, mencari tukang servis yang cepat datang itu sulit. Aku terpaksa mengirim pesan singkat pada Mas Rian. Tidak sampai 10 menit, dia sudah datang membawa kotak perkakasnya. Dia bekerja di sudut dapur, memperbaiki mesin yang macet. Aku berdiri tidak jauh darinya, menyuguhkan segelas teh manis hangat. Aku memperhatikan keringat yang mengalir di pelipisnya. Mas Rian bekerja dengan tenang. Sesekali dia menjelaskan apa yang rusak padaku, seolah aku adalah bagian penting dari pekerjaannya. Sudah beres, Num? Coba nyalakan, katanya sambil menyeka keringat dengan kaosnya. Air mengucur deras.
Aku bersorak kecil saking senangnya. Tanpa sadar, aku memegang lengannya sebagai tanda terima kasih. Makasih banyak, Mas. Kalau nggak ada Mas Rian, aku nggak tahu harus gimana. Mas Rian terdiam. Dia menatap tanganku yang masih menempel di lengannya, lalu beralih menatap mataku. Jarak kami sangat dekat. Untuk beberapa detik, waktu seolah berhenti. Aku bisa merasakan napasnya yang tenang. Di matanya, aku melihat sebuah kekaguman yang jujur. Sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak aku lihat di mata Aris. Bahkan saat kami bertatap muka lewat layar ponsel, aku segera menarik tanganku kembali. Merasa sangat bersalah. Maaf, Mas. Aku nggak sengaja. Nggak apa-apa, Num. Aku mengerti. Suaranya terdengar lebih berat. Aku pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa lagi, jangan sungkan. Aku selalu ada buat kamu. Benar-benar selalu ada. Setelah dia pergi, aku duduk di lantai dapur yang dingin. Aku memegang dadaku yang berdetak tidak karuan. Ada perasaan senang yang bercampur dengan rasa takut yang luar biasa. Mas Rian memberikan perhatian yang nyata. Bukan sekadar angka-angka di saldo bank. Malam itu, Aris mengirim pesan. Num, bulan ini aku gak bisa video call dulu ya. Sinyal di site lagi hancur karena badai. Jaga rumah baik-baik. Aku menatap layar ponsel itu dengan getir. Jaga rumah baik-baik, katanya. Dia tidak tahu bahwa yang sedang terancam saat ini bukan rumahnya, tapi hati istrinya yang mulai goyah oleh getaran yang salah. Malam ini, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku mencoba membunuh sepi dengan membaca buku di ruang tengah. Tapi fokusku buyar. Setiap kali mendengar suara jangkrik di luar, tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah panggilan video dari Aris. Aku segera merapikan rambut dan memakai kerudung instanku, mencoba terlihat ceria. Halo Mas, tumben bisa video call. Sapaku begitu wajah Aris muncul di layar. Wajahnya terlihat lelah. Latar belakangnya adalah barak pekerja yang sempit. Iya, ini lagi pinjam wifi kantor sebentar. Num, kamu sudah beli mesin cuci yang baru kan? Yang kemarin katanya rusak. Tanya Aris tanpa basa-basi. Tidak ada kata kangen. Tidak ada apa kabar hari ini. Belum Mas. Mas Rian sudah benerin yang lama. Ternyata cuma kabelnya yang digigit tikus. Jawabku jujur. Dahi Aris berkerut. Mas Rian, tetangga yang punya bengkel itu, Num, mending beli baru aja, kenapa sih? Repotin orang lain aja. Aku kan kirim uang buat dipakai, bukan buat disimpan. Hatiku menselos. Ini bukan soal uang Mas. Ini soal, ya sudahlah. Mas sendiri sehat kan? Sehat. Ini aku harus tutup ya. Bos panggil. Ingat ya, jangan pelit-pelit sama diri sendiri. Pakai uangnya. Ya sudah. Assalamualaikum. Klik. Layar kembali hitam. Aku menarik napas panjang, menahan sesak yang mendadak muncul di dada. Baginya, semua masalah di dunia ini bisa selesai dengan uang. Dia tidak tahu bahwa aku tidak butuh mesin cuci baru. Aku butuh suamiku ada di sini untuk sekadar menemaniku minum teh di sore hari. Karena merasa sesak di dalam rumah, aku memutuskan untuk duduk sebentar di kursi teras, mencari udara segar. Tak jauh dari sana, aku melihat seseorang sedang berjalan kaki sambil menuntun sepeda. Mas Rian. Dia berhenti di depan pagar rumahku. Belum tidur? Nom, sudah malam begini, kok malah di luar? Lagi cari angin Mas. Di dalam sumpek, jawabku sambil tersenyum tipis. Mas Rian menyandarkan sepedanya dan berdiri di dekat pagar. Dia tidak masuk. Dia sangat menjaga sopan santunnya. Namun tatapannya jauh lebih bicara daripada kata-katanya. Dia menatapku lama. Sebuah tatapan yang dalam, penuh simpati dan rasa sayang yang tertahan. Tadi habis teleponan sama suamimu ya? Tanyanya lembut. Aku mengangguk pelan. Iya, sebentar banget. Kamu terlihat lebih sedih setelah teleponan daripada sebelum teleponan. Ucapnya dengan nada yang sangat halus. Aku tertegun. Bagaimana dia bisa tahu? Bahkan Aris yang berbicara langsung denganku tidak menyadari mataku yang berkaca-kaca.
Mas Rian seolah bisa membaca setiap helai perasaanku hanya dari raut wajahku. Kadang bicara dengan orang yang jauh itu justru bikin kita merasa makin sendirian ya Num. Lanjut Mas Rian lagi. Aku hanya bisa menunduk, memainkan jemariku. Kata-katanya sangat jujur, sampai-sampai rasanya sakit untuk diakui. Aku pulang dulu, jangan lama-lama di luar. Angin malam gak baik buat kesehatanmu. Kamu itu berharga. Jangan sampai sakit, ucapnya sebelum kembali menuntun sepedanya. Dia sudah pergi, tapi kata-katanya masih menggantung di udara. Kamu itu berharga. Satu kalimat sederhana yang sudah bertahun-tahun tidak aku dengar dari mulut suamiku sendiri. Malam itu, aku masuk ke dalam rumah dengan perasaan yang makin kacau. Aris punya uangnya, tapi Mas Rian punya waktunya. Aris punya status suamiku, tapi Mas Rian punya kunci untuk membuka percakapan di hatiku. Aku mulai takut pada diriku sendiri. Aku takut jika suatu saat nanti tatapan lama Mas Rian akan menang melawan suara singkat Aris di telepon. Kata orang, dinding rumah di kampung itu punya telinga. Sekecil apapun rahasia yang kita simpan, cepat atau lambat pasti akan tercium oleh tetangga. Hal itu mulai kurasakan pagi ini saat aku berbelanja di tukang sayur keliling. Jeng Hanum, enak ya punya tetangga kayak Mas Rian. Sigap banget kalau ada apa-apa di rumah, celetuk Bu RT sambil memilih kangkung. Matanya melirikku dengan tatapan yang sulit diartikan. Iya Bu, Mas Rian memang baik, suka bantu tetangga. Jawabku berusaha tenang, meski jantungku mulai berdegup kencang. Bantunya sering banget ya. Kemarin malam kulihat masih di depan pagar sampai jam 9. Hati-hati lo Num, nanti jadi fitnah. Apalagi suamimu jauh timpel Bu Siti, tetangga sebelah rumah yang memang dikenal paling update soal urusan orang. Aku hanya tersenyum kaku dan segera membayar belanjaanku. Rasanya mukaku panas. Aku tahu mereka tidak bermaksud buruk, tapi kata-kata mereka seperti tamparan yang menyadarkanku bahwa garis antara tetangga baik dan pria lain di hatiku sudah mulai kabur. Sesampainya di rumah, aku mengunci pintu. Aku merasa lelah, bukan karena pekerjaan rumah, tapi karena beban pikiran. Aku memutuskan untuk tidak keluar rumah seharian. Aku ingin menjauhi Mas Rian. Aku ingin kembali menjadi Hanum yang setia menanti Aris tanpa gangguan. Namun sore harinya, sebuah pesan masuk ke WhatsAppku. Bukan dari Aris, tapi dari Mas Rian. Num, aku dengar tadi di tukang sayur orang-orang mulai bicara. Maaf ya, kalau kehadiranku bikin kamu gak nyaman. Aku cuma gak tega lihat kamu kesulitan sendirian. Aku menatap layar ponselku lama. Kenapa dia harus sepeka itu? Kenapa dia selalu tahu apa yang kurasakan, bahkan sebelum aku mengatakannya? Alih-alih menjauh, aku justru merasa semakin ditarik ke arahnya. Aku membalas pesannya. Gak apa-apa Mas, makasih sudah peduli. Malamnya, saat aku sedang menyetrika baju, listrik tiba-tiba padam. Seluruh kampung gelap gulita. Biasanya aku akan sangat ketakutan karena rumah ini terlalu besar untuk dihuni sendiri dalam kegelapan. Aku meraba-raba mencari lilin, tapi tanganku gemetar. Tiba-tiba ada ketukan lembut di pintu samping. Num, ini aku Rian. Aku bawa senter cadangan buat kamu. Aku membuka pintu. Di bawah cahaya senter yang temaram, wajah Mas Rian terlihat sangat tulus. Dia tidak masuk, dia tetap berdiri di luar, tapi tangannya menyodorkan sebuah lampu darurat yang sudah diisi daya. Pakai ini saja, lebih terang dari lilin. Jangan takut, aku ada di depan bengkel. Kalau kamu butuh apa-apa, katanya pelan. Dalam kegelapan itu, hanya ada suara napas kami dan rintik gerimis yang mulai turun. Aku merasa sangat rapuh. Ingin rasanya aku menarik tangannya dan memintanya untuk tidak pergi. Memintanya untuk menemaniku sampai listrik menyala kembali. Mas, panggilku lirih. Iya Num, kenapa Mas baik banget sama aku? Padahal Mas tahu, aku ini istri orang. Mas Rian diam cukup lama. Cahaya senter di tangannya sedikit goyah. Karena aku tahu rasanya menjaga sesuatu yang bukan milikku. Num, dan karena aku gak tahan
melihat permata sehebat kamu dibiarkan kesepian di dalam rumah yang gelap. Setelah dia pergi, aku duduk sendirian di ruang tamu dengan lampu darurat darinya. Cahaya lampu itu menyinari ruangan, sekaligus menyinari sebuah kenyataan pahit di hatiku. Aku sudah mulai tidak sabar menunggu listrik menyala. Bukan karena aku takut gelap, tapi karena aku takut jika listrik menyala, aku tidak punya alasan lagi untuk mengharapkan kehadirannya. Dosaku mungkin belum terlihat secara fisik, tapi di dalam pikiran, aku sudah mulai mengkhianati Aris berkali-kali. Sudah 5 hari tanpa satupun pesan singkat, tanpa telepon, bahkan tanpa centang biru di WhatsApp Aris. Aku tahu daerah tambang itu terpencil, tapi biasanya Aris selalu mengusahakan memberi kabar, sesingkat apapun itu. Kesepian yang biasanya hanya terasa seperti debu, kini mulai terasa seperti batu besar yang menghimpit dadaku. Setiap kali ada motor lewat di depan rumah, aku berlari ke jendela, berharap itu adalah kurir yang membawa surat atau kabar dari suamiku. Tapi hasilnya selalu nihil. Puncaknya adalah malam ini. Hujan turun tidak terlalu deras, tapi udara sangat dingin. Aku mencoba menelepon kantor Aris, tapi mereka hanya bilang kalau sedang ada gangguan jaringan besar di lokasi tambang. Tolong Mos, kasih kabar, bisikku sambil memeluk ponsel di atas sofa. Aku merasa tidak berarti. Aku merasa seperti barang yang dibeli Aris, ditaruh di rumah mewah ini, lalu dilupakan begitu saja. Di saat aku merasa dunia seolah runtuh, ada ketukan di pintu dapur. Itu Mas Rian. Dia membawa sebuah rantang kecil. Aku lihat lampu dapurmu belum menyala dari tadi sore. Kamu belum makan ya, Nung? Tanyanya saat aku membuka pintu. Aku tidak bisa menjawab. Mataku panas, dan tanpa bisa dicegah, air mataku luruh begitu saja. Aku menangis sesenggukan di depan pria yang bukan suamiku. Beban menanggung kesepian dan kekhawatiran selama berhari-hari ini pecah seketika. Nung, jangan menangis. Ada APA. Mas Rian terlihat panik. Dia meletakkan rantangnya dan dengan sangat ragu, namun tulus, dia mendekat. Dia tidak memelukku. Dia hanya berdiri sangat dekat, sehingga aku bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya. Dia memberikan sapu tangan bersih dari sakunya. Aris nggak ada kabar, Mas. Aku takut dia kenapa-napa. Atau dia memang sudah nggak peduli lagi sama aku, kataku di sela tangis. Mas Rian menghela napas panjang. Dia menatapku dengan tatapan yang sangat dalam, seolah-olah dia ikut merasakan sakit yang aku alami. Dengarkan aku, Num. Pria yang membiarkan wanita sepertimu menangis sendirian di malam sesunyi ini. Entah dia sedang berjuang atau sedang lupa, dia tetap sudah melakukan kesalahan besar. Suaranya terdengar sangat serius dan sedikit serak. Malam itu, Mas Rian tidak langsung pulang. Dia duduk di kursi kayu di teras dapur, menemaniku yang duduk di ruang makan dengan pintu terbuka. Kami hanya dibatasi oleh kusen pintu. Dia bercerita tentang masa kecilnya, tentang mimpinya memiliki keluarga yang hangat, dan tentang bagaimana dia selalu mengagumi caraku berjalan ke pasar setiap pagi. Obrolan itu mengalir begitu tenang. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa didengarkan. Bukan hanya didengar telinga, tapi didengar oleh hati. Aku merasa dihargai bukan sebagai istri yang butuh uang, tapi sebagai manusia yang butuh teman bicara. Mas Rian, nggak capek temani aku terus? Tanyaku sambil menghapus sisa air mata. Menemanimu adalah bagian terbaik dari hariku, Num. Kalau boleh jujur, aku justru berharap malam ini gak pernah berakhir. Jawabnya pelan. Matanya menatap lurus ke arahku. Aku diam. Jantungku berdebar kencang. Ada sebuah kenyataan yang mengerikan, sekaligus manis yang kusadari malam ini saat suamiku hilang. Kabar dan tidak ada untukku. Pria asing ini justru menjadi sandaran hidupku yang paling nyata. Aku mulai takut. Aku takut jika besok Aris menelepon, aku sudah tidak lagi merindukan suaranya. Karena sekarang hatiku mulai belajar untuk lebih menanti langkah kaki. Mas Rian, daripada nada dering telepon dari Kalimantan, ada sebuah pepatah yang bilang, berhati-hatilah dengan apa yang kamu doakan.
karena mungkin saja akan dikabulkan di waktu yang salah. Selama 3 tahun, aku berdoa agar Aris pulang dan menetap. Namun ketika pagi ini, ponselku bergetar dan menampilkan sebuah pesan singkat darinya. Tanganku justru dingin. Jantangku menselos, tapi bukan karena bahagia. No, kejutan. Kontrak proyekku diputus lebih awal karena ada perubahan manajemen. Aku sudah di bandara. Sore ini aku sampai rumah. Aku gak akan balik ke tambang lagi. Kita akan bareng-bareng selamanya di rumah. Aku terduduk lemas di pinggir tempat tidur. Harusnya aku melompat ke girangan. Harusnya aku segera memasak makanan kesukaannya. Tapi yang kurasakan justru sesak yang luar biasa. Pikiranku langsung tertuju pada satu nama. Mas Rian. Bagaimana dengan obrolan di teras dapur semalam? Bagaimana dengan getuk goreng di pagi hari? Bagaimana dengan kenyamanan yang baru saja mulai tumbuh di hatiku? Dengan gerakan kaku, aku merapikan rumah. Aku menyapu lantai, mengganti spray, dan membersihkan debu. Setiap sudut rumah ini seolah-olah berteriak padaku bahwa aku telah membiarkan orang lain masuk ke dalam ruang emosional yang seharusnya hanya milik suamiku. Sore harinya, saat aku sedang termenung di depan rumah, Mas Rian lewat. Dia tersenyum cerah seperti biasa, bahkan lebih cerah, karena dia membawa sebuah hiasan kayu kecil hasil kerajinannya. Lihat, aku buatkan ini untuk hiasan di mejamu, Mas Rian. Berhenti, potongku dengan suara gemetar. Mas Rian menghentikan langkahnya. Senyumnya perlahan memudar, melihat raut wajahku yang pucat. Ada apa nam? Kamu sakit? Mas Aris. Dia pulang hari ini. Sore ini, kataku nyaris berbisik. Hening. Suasana di jalanan kampung yang biasanya damai mendadak terasa mencekam. Mas Rian terdiam membeku. Hiasan kayu di tangannya seolah kehilangan maknanya. Aku melihat ada kilat kekecewaan, kehilangan, dan kesedihan yang mendalam di matanya. Bagus kalau begitu, Num. Akhirnya yang kamu tunggu datang juga, ucapnya dengan suara yang dipaksakan terdengar tegar. Meski aku tahu hatinya pasti sedang hancur. Aku ingin mengatakan sesuatu, ingin bilang bahwa aku takut, ingin bilang bahwa aku akan merindukannya. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Gak apa-apa, Num. Aku mengerti posisi kita. Aku harus kembali ke bengkel. Salam buat suamimu, katanya sambil berbalik dengan langkah yang terasa sangat berat. Baru saja Mas Rian menghilang di tikungan jalan. Sebuah mobil travel berhenti tepat di depan pagarku. Aris turun dengan tas besar dan jaket tambangnya. Dia terlihat lebih kurus, tapi wajahnya berseri-seri. Hanum, aku, serunya sambil merentangkan tangan. Aku memaksakan diri untuk tersenyum dan berjalan menyambutnya. Saat dia memelukku, aku tidak merasakan hangat yang biasanya. Aku justru merasa asing. Aroma tubuhnya, suaranya, semuanya terasa berbeda dari kehangatan yang belakangan ini menemaniku. Di pundak Aris, mataku justru menatap ke arah ujung jalan, ke arah bengkel kayu yang lampunya mulai dinyalakan. Aris ada di depanku, memelukku erat, tapi jiwaku tertinggal di bawah payung biru bersama pria lain. Kepulangan yang selama ini aku dambakan kini terasa seperti awal dari sebuah kepergian yang paling menyakitkan. Rumah yang tadinya sepi kini mendadak ramai dengan suara tawa Aris dan cerita-ceritanya tentang tanah Kalimantan. Dia membawakan banyak oleh-oleh, tas bermerek, perhiasan, hingga kain-kain mahal. Dia menumpuk semuanya di atas meja tamu, seolah ingin membayar 3 tahun ketidakhadirannya dengan barang-barang itu. Kamu suka kan, Num? Akhirnya kita bisa santai. Aku sudah punya modal cukup untuk buka usaha di sini, ujar Aris sambil mencoba merangkul bahuku saat kami duduk di ruang tengah. Aku mengangguk kaku. Suka, Mas. Makasih banyak. Aris tidak menyadari ada yang salah. Dia terlalu asyik dengan dunianya sendiri. Dia tidak tahu kalau setiap kali dia menyentuh tanganku, ingatanku justru melayang pada tangan kasar Mas Rian yang pernah memegang payung untukku. Rasanya sangat menyiksa.
Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri. Malam harinya, aku pergi ke dapur dengan alasan ingin mengambil minum. Aku berdiri di depan jendela yang menghadap langsung ke arah jalanan. Dari kecil, aku melihat bayangan seseorang berdiri di depan bengkel mebel yang sudah gelap. Itu Mas Rian. Dia hanya berdiri di sana, menatap ke arah rumahku. Dadaku sesak, kami hanya terpisah jarak beberapa puluh meter. Tapi rasanya seperti terpisah samudra. Aku ingin keluar. Ingin bilang padanya kalau aku merasa asing di pelukan suamiku sendiri. Tapi aku tahu aku tidak punya hak untuk itu. Num, kok lama banget di dapur? Sini, aku mau cerita soal rencana kita ke depan. Panggil Aris dari ruang dalam. Aku memejamkan mata sejenak, menghirup napas dalam-dalam, lalu kembali ke sisi Aris. Sepanjang malam, aku hanya menjadi pendengar yang baik. Aku tersenyum saat dia melucu dan mengangguk saat dia berencana membangun ini itu. Tapi hatiku sedang menangis di bawah rintik hujan bersama pria yang hanya bisa menatapku dari kejauhan. Keesokan paginya, Aris mengajakku jalan-jalan keliling kampung. Dia ingin menyapa tetangga. Saat kami melewati bengkel Mas Rian, jantungku seakan berhenti berdetak. Mas Rian sedang sibuk menyerut kayu. Dia mendongak dan mata kami bertemu. Hanya 1 detik. Tapi rasanya seperti ada ribuan kata yang tersampaikan. Mas Rian. APA, sapa Aris dengan nada so akrab. Padahal mereka jarang bicara. Makasih ya, sudah bantu-bantu Hanum selama aku gak ada. Ini ada sedikit oleh-oleh dari sana. Aris menyodorkan sebuah bungkusan kopi mahal. Mas Rian menerimanya dengan tangan bergetar pelan. Dia menatap Aris, lalu beralih menatapku dengan tatapan yang sangat terluka. Terima kasih, Mas Aris. Nggak perlu repot-repot. Saya cuma bantu sewajarnya sebagai tetangga, jawab Mas Rian. Suaranya terdengar sangat tenang. Tapi aku tahu dia sedang menahan badai di dalam dadanya. Ya sudah, kami duluan ya. Mau ke rumah Pak RT? Lanjut Aris sambil merangkul pinggangku erat, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa aku adalah miliknya. Aku berjalan menjauh dengan langkah yang sangat berat. Aku merasa seperti sedang melakukan perpisahan yang tertunda. Aris memang sudah pulang, tapi bagiku, kepulangannya justru membuatku merasa kehilangan pria yang benar-benar ada untukku saat aku sendirian. Ternyata, berpura-pura mencintai orang yang pernah kita cintai adalah jenis kesedihan yang paling melelahkan. Sudah seminggu Aris berada di rumah, dan selama seminggu itu pula, aku merasa seperti seorang aktris yang sedang memainkan peran dalam sebuah drama. Aku memasak, aku mencuci pakaiannya, dan aku mendengarkan ceritanya. Tapi jiwaku tetap tidak ada di sana. Pagi ini, kami duduk sarapan di meja makan. Aris lahap menyantap nasi goreng buatanku, sementara aku hanya mengaduk-aduk teh manisku yang sudah dingin. Num, kamu kok diam terus sih dari kemarin? Makan dong, nanti sakit, kata Aris sambil menaruh sesendok nasi ke piringku. Aku gak nafsu makan, Mas. Perutku lagi kurang enak, jawabku pelan, tanpa berani menatap matanya. Aris meletakkan sendoknya. Suasana mendadak hening. Dia menatapku cukup lama, tipe tatapan yang menyelidik. Num, aku perhatikan. Kamu gak seceria dulu di telepon. Ada apa? Apa kamu gak senang aku pulang untuk selamanya? Pertanyaan itu seperti bom yang siap meledak. Aku menelan ludah. Bukan gitu, Mas. Aku cuma butuh waktu buat penyesuaian lagi. 3 tahun sendirian itu bikin aku terbiasa mandiri. Mandiri atau karena ada orang lain yang bikin kamu merasa gak butuh aku lagi? Suara Aris berubah jadi lebih rendah dan serius. Aku tersentak. Maksud Mas apa? Orang-orang di pasar mulai berbisik, Num. Katanya, Mas Rian sering banget kesini kalau malam. Katanya, kalian sering terlihat akrab banget. Aku coba gak percaya, tapi melihat kamu yang sedingin ini sama suamimu sendiri, aku jadi mikir. Aku terdiam 1000 bahasa. Hatiku bergemuruh, ingin rasanya aku berteriak bahwa Mas Rianlah yang ada saat aku ketakutan karena petir. Mas Rianlah yang tahu kapan aku sedih hanya dari suaraku. Dan Mas Rianlah
yang menghargai keberadaanku, bukan hanya dengan uang. Mas Rian cuma tetangga yang baik, Mas. Dia bantu saat mesin pompa mati, saat listrik padam. Suaraku bergetar. Cuma bantu atau kamu yang membiarkan dia masuk terlalu dalam ke hati kamu? Potong Aris dengan nada terluka. Tidak ada amarah yang meledok-ledak, tapi kekecewaan di wajahnya jauh lebih menyakitkan. Siang harinya, karena suasana rumah makin mencekam, aku keluar untuk membuang sampah. Secara tidak sengaja, aku melihat Mas Rian sedang memuat lemari ke atas mobil bak di depan bengkelnya. Dia terlihat sangat lelah, wajahnya kusam, seolah dia juga tidak tidur berhari-hari. Dia menoleh dan melihatku. Kami berdiri bersitatap dari kejauhan. Tidak ada sapaan, tidak ada senyuman, hanya ada duka yang mendalam di antara kami. Mas Rian memberikan isyarat dengan matanya, sebuah isyarat pamit, seolah dia ingin bilang bahwa dia akan mundur demi keutuhan rumah tanggaku. Melihat itu, dadaku terasa seperti dihantam benda tumpul. Aku sadar, aku sedang berada di antara dua dunia. Dunia masa laluku bersama Aris yang penuh harta namun hampa, dan dunia masa depanku yang mungkin sederhana bersama Rian namun penuh makna. Aku kembali masuk ke rumah, mendapati Aris sedang duduk di teras sambil melamun. Kami berada di satu atap, tapi hati kami berada di planet yang berbeda. Aku tahu badai besar akan segera datang. Aku tidak bisa terus-menerus menanti kepulangan yang terasa asing ini. Sementara aku mengharap kepergian pria yang sebenarnya sudah menjadi rumah bagi hatiku. Malam ini, hujan kembali turun. Suara rintiknya di atas atap biasanya menenangkanku, tapi kali ini terasa seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran rumah tanggaku. Aris duduk di sofa ruang tamu, mematikan televisi, lalu menatapku yang sedang melipat baju dengan gerakan kaku. Nom, ayo bicara jujur. Kita nggak bisa terus-terusan begini. Buka Aris, suaranya tenang, tapi penuh penekanan. Aku meletakkan baju yang kupegang. Tanganku gemetar. Apa yang mau Mas bicarakan? Tentang kita. Tentang kamu yang seperti raga, tanpa jiwa sejak aku pulang. Dan tentang pria di bengkel mebel itu. Aris menghela napas panjang. Aku laki-laki Num. Aku bisa merasakan kalau pikiran istriku enggak lagi ada di rumah ini. Aku menunduk dalam. Air mataku mulai jatuh menetes ke tumpukan baju. Maafkan aku. Aku enggak pernah bermaksud mengkhianatimu. Tapi kamu melakukannya kan? Di dalam hati, aku mendongak. Menatap matanya yang memerah. 3 tahun, Mas. 3 tahun aku sendirian di rumah ini. Mas selalu kirim uang. Mas kasih aku segalanya yang bisa dibeli dengan materi. Tapi Mas lupa, aku ini manusia yang butuh ditemani saat sakit, butuh didengar saat sedih. Mas Rian, dia ada di sini saat Mas cuma jadi suara singkat di telepon yang selalu buru-buru menutup percakapan. Aris terdiam, wajahnya nampak terpukul, seolah kata-kataku adalah cermin yang memperlihatkan kesalahannya selama ini. Dia gak pernah kasih aku emas. Lanjutku dengan suara serak. Tapi dia tahu kapan aku menangis. Dia tahu kapan aku takut. Hal-hal yang Mas anggap sepele, bagi aku yang kesepian, itu adalah segalanya. Jadi kamu lebih memilih dia daripada aku yang kerja keras buat masa depan kita? Suara Aris bergetar. Ini bukan soal memilih siapa lebih baik, Mas. Tapi soal siapa yang benar-benar ada. Aku merasa lebih dihargai sebagai wanita saat aku mengobrol 5 menit dengan dia di depan pagar, daripada saat aku menerima transferan jutaan rupiah dari Mas. Aris menyandarkan punggungnya, menatap langit-langit rumah yang megah ini. Aku pikir uang akan membuatmu bahagia. Aku pikir dengan harta, aku bisa menjamin senyummu. Ternyata, aku salah besar. Aku pulang untuk membangun istana, tapi ternyata, aku malah membuatkanmu penjara. Malam itu, tidak ada teriakan. Hanya ada isak tangisku dan keheningan Aris yang menyakitkan. Aris tidak marah, dan itu justru membuatku makin merasa berdosa. Dia menyadari bahwa dia telah menelantarkan hatiku terlalu lama, hingga pria lain masuk untuk menambal lubang yang ia tinggalkan. Aku butuh waktu, Num. Kamu juga, kata Aris akhirnya. Dia berdiri,
mengambil bantal, dan memutuskan untuk tidur di ruang depan. Aku masuk ke dalam ruangan tempat kami biasa beristirahat, mengunci pintu dan merosot di baliknya. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku lega karena semua sudah terucap, tapi aku juga hancur karena menyadari bahwa kejujuranku telah melukai pria yang sebenarnya niatnya baik. Dari balik jendela, aku melihat lampu bengkel Mas Rian masih menyala redup. Kami semua terluka malam ini. Aku, Aris, dan Rian, 3 orang yang terjebak dalam rasa yang salah di waktu yang juga salah. Pagi harinya, suasana rumah terasa sangat dingin. Meski matahari bersinar cukup terik, Aris sudah rapi dengan pakaian santainya. Dia tidak lagi membahas pembicaraan semalam, tapi dari caranya menatapku, aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu. Num, aku akan pergi ke kota selama beberapa hari. Ada urusan modal usaha yang harus diurus. Sekaligus, aku ingin kita sama-sama berpikir jernih, kata Aris sambil menenteng tas kecilnya. Aku hanya mengangguk pelan. Hati mas, aku gak akan memaksamu Num. Kalau memang rumah ini sudah gak terasa seperti rumah buatmu, aku gak punya hak untuk mengurungmu, ucapnya sebelum melangkah keluar. Kalimat itu adalah kalimat paling tulus yang pernah kudengar dari mulutnya selama bertahun-tahun. Setelah Aris pergi, aku merasa sepi yang berbeda. Bukan sepi yang menyiksa, tapi sepi yang memberiku ruang untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku inginkan. Sore hari, aku berjalan menuju ujung kampung. Langkahku berhenti tepat di depan bengkel mebel Mas Rian. Dia sedang duduk di kursi kayu panjang, memandangi tumpukan serbuk kayu di bawah kakinya. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang, tapi ada gurat kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Boleh aku duduk mas? Tanyaku pelan. Mas Rian tersentak, lalu segera berdiri. Honem, silakan duduk. Mas, Aris mana? Dia pergi ke kota untuk beberapa hari, jawabku sambil duduk di ujung kursi. Kami terdiam cukup lama. Hanya ada suara burung gereja yang berkejaran di dahan pohon. Aku memperhatikan tangan Mas Rian yang kasar dan penuh luka-luka kecil akibat bekerja. Tangan yang selama ini memberiku rasa aman tanpa harus menyentuhku secara kasar. Mas, aku sudah bicara jujur sama Mas Aris, kataku memecah keheningan. Mas Rian menoleh, matanya membelalak kecil. Lalu, semuanya sudah kukatakan tentang kesepianku, tentang kehadiranku yang dia abaikan, dan tentang Mas Rian. Mas Rian menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Kamu berani sekali, Num. Aku gak tahu harus senang atau merasa bersalah karena sudah menjadi bagian dari keretakan rumah tanggamu. Ini bukan salah, Mas. Ini tentang aku yang baru sadar kalau aku gak bisa hidup cuma dengan tumpukan uang. Aku menatap matanya dalam-dalam. Tapi aku juga sadar satu hal, Mas. Aku gak bisa langsung lari ke pelukan Mas saat hatiku masih berantakan. Itu gak adil buat Mas, dan gak adil buat Mas Aris. Mas Rian tersenyum tipis, sebuah senyum yang sangat dewasa. Aku mengerti, Num. Kamu butuh waktu untuk bernapas. Kamu butuh waktu untuk jadi Hanum yang utuh lagi, bukan Hanum yang terombang-ambing karena kesepian. Mas mau nunggu? Tonyaku ragu. Aku sudah menunggumu selama 3 tahun dalam diam, Num. Menunggu sedikit lagi sampai kamu benar-benar siap. Itu bukan hal sulit buatku, jawabnya lembut. Sore itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar ringan. Aku tidak lagi menanti kepulangan Aris dengan beban, dan aku tidak lagi mengharap kepergian Mas Rian dengan rasa takut. Aku memutuskan untuk mengambil jarak dari keduanya. Untuk sementara, aku ingin mencari diriku sendiri yang sempat hilang di dalam rumah mewah yang dingin itu. Melepaskan, ternyata, bukan berarti kehilangan segalanya. Melepaskan adalah cara terbaik untuk membiarkan hal-hal yang benar menemukan jalan pulangnya ke hati kita. 3 bulan telah berlalu sejak badai kejujuran itu melanda rumahku. Aris dan aku akhirnya sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Ternyata cinta yang dipaksakan
hanya akan melukai dua orang sekaligus. Aris kini kembali ke kota untuk memulai usaha barunya, dan dia meninggalkan rumah ini untukku sebagai bentuk tanggung jawab terakhirnya. Hiduplah dengan bahagia, Num. Maafkan aku yang baru sadar kalau hati gak bisa diberi makan dengan uang, kata Aris saat dia berpamitan untuk terakhir kalinya. Aku melepasnya dengan senyum tulus, tanpa dendam, hanya rasa syukur, karena kami pernah belajar arti kehilangan. Hari ini, kampung terasa sangat cerah. Aku bukan lagi Hanum yang hanya duduk diam menatap kalender. Aku mulai membuka usaha kecil-kecilan di teras rumah, menjual kerajinan tangan, dan bunga-bunga yang kurawat sendiri. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri sebelum meminta orang lain melakukannya. Sore yang tenang itu, aku sedang menyiram tanaman saat mendengar suara langkah kaki yang sangat kukenal. Suara sandal yang melangkah mantap di atas kerikil. Mas Rian berdiri di sana, di depan pagar yang kini tak pernah lagi kukunci rapat. Dia tidak membawa getuk goreng, tidak juga membawa payung. Dia hanya membawa sebuah kotak kayu kecil yang diukir sangat indah. Boleh aku masuk, Num? Tanyanya dengan nada sesantun dulu, tapi kali ini matanya jauh lebih berbinar. Tentu saja, Mas. Masuklah, jawabku sambil meletakkan alat siram. Kami duduk di kursi teras. Tempat yang dulu penuh dengan kecanggungan, kini terasa begitu nyaman. Mas Rian memberikan kotak kayu itu padaku. Saat ku buka, isinya adalah sebuah kunci cadangan untuk bengkel mebelnya. Aku gak menjanjikan istana atau harta yang melimpah, Num, ucapnya sambil menatap lurus ke mataku. Tapi aku janji, setiap kali kamu pulang, aku akan ada di sana. Setiap kali kamu ingin bicara, aku akan jadi pendengar pertamamu. Aku ingin membangun masa depan, bukan dengan uang yang dikirim dari jauh, tapi dengan tangan yang saling menggenggam di sini, di desa ini. Aku terharu. Rasanya beban berat yang kupikul selama bertahun-tahun luruh seketika. Ternyata, yang kubutuhkan selama ini bukan seseorang yang mengejar dunia untukku, tapi seseorang yang mau membangun dunia kecil bersamaku. Terima kasih, Mas, karena sudah tidak menyerah padaku, bisikku pelan. Kami belum menikah, dan kami tidak ingin terburu-buru. Kami ingin menikmati setiap detik proses ini. Berjalan beriringan, menyusuri jalanan kampung, menyapa tetangga, tanpa rasa takut akan fitnah, dan menikmati teh hangat saat senja tiba. Dulu, aku terjebak dalam dilema antara menanti kepulangan yang asing atau mengharap kepergian yang menyakitkan. Namun sekarang, aku sudah sampai pada tujuanku. Aku tidak lagi menanti atau mengharap, karena orang yang kucintai sudah berada tepat di sampingku. Aku menatap langit sore yang berwarna jingga. Ternyata benar, kebahagiaan itu sederhana. Ia tidak butuh saldo bank yang penuh. Ia hanya butuh kehadiran yang nyata. Dan di sini, di bawah langit kampung yang sama, aku akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya. Tamat.